Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi kita di sini sudah membahas mengenai apa tadi? List dan juga ini ya, set ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita akan membahas struktur data yang ketiga, jadi collection yang ketiga. Ya, collection itu berarti kan dia variabel yang isinya macam-macam gitu. Maksudnya nggak hanya satu nilai aja. Ya, bisa kumpulan integer, kumpulan string, kumpulan boolean, atau gabungan gitu ya. Nah, jadi sifat-sifatnya dulu ya. Kalau list kalian pengen tahu sifat-sifatnya ya klik tinggal yang di video sebelumnya untuk set ya sebelumnya juga. Tapi kalau saya bandingkan dengan yang kedua tipe struktur data yang saya sebut tadi ya. Nah, si tuple ini berbeda karena dia ordered itu sama dengan list tapi berbeda dengan set. Nah, tapi dia itu unchangeable. Nah, ini bedanya dengan si list ya. Kalau si list tadi kan order, changeable, kemudian juga allow duplicate. Nah, tapi kalau si tuple order tapi unchangeable meskipun allow duplicate. Nah, apa sih maksudnya? Ya nanti kita sambil berjalan lah ya. Nah, cara yang paling basic atau apa sih yang perlu kita lakukan atau pelajari pertama kali ya buatnya dulu kan ya, membuat si tuple itu sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya adalah tinggal kalian pakai variabel penamaan kalian terserah sama dengan apa gitu ya. Nah, isi-isinya juga terserah kalian, tapi di sini yang penting adalah pakainya kurung lingkaran. Apa ini? Round bracket ya. Pokoknya itu bukan yang kurung siku. Kalau kurung siku kan itu list ya. Tapi kalau kurung yang keriting itu kan miliknya si apa tuh? Miliknya si itu ya, set ya. Nah, kalau kalian pakainya kurung yang setengah lingkaran ini ya berarti kalian pakai tuple gitu ya. Nah, jadi tinggal gitu aja pakai kurung ini round bracket, tapi kalian juga bisa nih langsung ke bawah aja deh. Cara lainnya, kalian bisa pakai ini. Ya, sebutkan aja. Kalau set ya set, kalau list ya list, tuple ya tuple. Tapi di sini pakai double ini ya, kurung lingkaran. Tapi pakai ini ya, double kurung lingkaran karena dia seperti mendefinisikan. Tapi saya lebih suka ini sih karena lebih singkat. Nah, kemudian kalau kalian pengen tahu nih berapa jumlah item yang ada di tuple kalian, ya tinggal di len. Mau itu di set, di list, atau di tuple sama pakai len semua. Nah, kemudian eh, apa nih? Kalau kalian mau membuat tuple yang isinya satu, kalian harus tambahkan koma ya sebelum ditutup kurungnya. Karena kalau kalian nggak kasih koma, nanti dia akan menjadi string yang biasa. Nah, kayak gitu. Ini kelasnya string. Tapi kalau ini menjadi tuple karena dianggapnya nanti akan ada variabel lain atau gimana gitu di sini. Jadi pakai koma ya, jangan lupa ini. Nah, gitu. Itu kalau satu variabel sih. Kalau yang banyak variabel itu nggak masalah, tinggal sebut-sebutkan aja. Kayak penulisan list atau set biasa ya. Cuma ya tadi ininya pakai kurung ini aja, lingkaran bedanya. Nah, dia juga sama sih dengan kedua tipe yang sebelumnya itu, yang list dan set, dia itu bisa rujakan gitu ya, rujakan. Dia bisa macam-macam isinya baik boolean, integer, kemudian string itu bisa dicampur-campur lah ya. Kemudian kalau kalian mau akses, nah ini karena dia order, nggak kayak si set ya. Karena dia order, dia bisa slicing. Misalkan order order ke satu ya. Ini kan 0, ini satu. Ya berarti yang ke print nanti banana. Kalau main satu negatif index, dia pakainya cherry. Ya paling belakang lah ya. Kalau 2 sampai 5 berarti kan Python ini ya exclude yang penutupnya, finishnya. Jadi 5 itu dikurangi satu dulu karena 5-nya nggak ikut. Jadi 5 kurangi 1, 4. Jadi 2 sampai 4. Mana tuh? Ini kan 0, 1, 2. Nah, 2 itu cherry. 3, 4-nya kosong. Berarti yang ke print ini cherry. Ya ini cherry lagi. Ini banana gitu ya. Banana. Nah, kemudian ada update tuples. Jadi, tuple sendiri agak tricky ya. Karena dia itu unchangeable, nah maka kita nggak bisa remove dan sebagainya gitu. Apapun yang sudah kita bentuk. Nah, maka dari itu kita harus mengubahnya ke list. Ya emang tricky sih. Kita punya tuple, apple, banana, cherry. Kita ubah dulu tuh ke list. Nah, dikonversi ke list. Habis dikonversi ke list, baru kita bisa update. Misalkan pakai indeks ke 1. Nah, ini kan 01, berarti banana. Banana itu kita pengen jadikan kiwi. Kita ganti dengan kiwi. Ya, maka ya Y pada indeks ke 1 diganti dengan kiwi. Setelah itu, setelah diubah ya, ya kita konversi lagi yang tadinya list menjadi kembali ke tuple kayak gitu. Nah, kemudian cara ini juga bisa sama ya untuk remove dan add. Tadi kan kita pakai ini aja ngubah-ngubah pakai indeks. Itu bisa
diubah-ubah lah dari tuple ke list dulu, lalu kita edit isinya, lah habis itu kita konversi ke tuple lagi. Kemudian ada delete tuple. Nah, kalau delete mah semuanya juga pakai del gitu aja ya. Nah, tapi hati-hati karena ketika kita melakukan deleting, nanti seisi-isinya dan sevariabel-variabelnya itu akan kehapus semua. Jadi nggak hanya isinya yang kosong, tapi ya ini benar-benar ke delete, kehapus semuanya gitu. Misalkan kita print di tuple-nya, nanti akan error karena udah dihapus. Kemudian unpacking tuple. Ini kan tuple punya beberapa isian. Misalkan ada 3 isian nih. Nah, kita mau punya variabel baru namanya green, yellow, red. Nah, karena pas ya, 3-3 ya. Nah, nanti urut aja. Green itu isinya apel, yellow itu isinya banana, red itu isinya cherry kayak gitu. Caranya ya tinggal apa? Sebutkan variabel-variabel kalian dalam ini ya, kurungan tuple gitu ya, kurungan si lingkaran, setengah lingkaran. Kemudian sama dengankan dengan nama tuple kalian. Nanti kalian akan memiliki variabel baru green, yellow, dan red. Kemudian pakai asterik. Nah, asterik ini ketika kalian punya lebih banyak ininya, apa namanya, si tuplenya, sorry. Nah, ini. Jadi misalkan ada apple, banana, cherry, strawberry, dan raspberry. Tapi kalian cuma punya 3 ini aja, nama variabel. Variabel green, yellow, dan red. Nah, kalian bisa pakai bintang ini atau asterik ini ya. Nanti kalian akan memasukkan nilai-nilai yang 3 dan seterusnya itu ke dalam red. Karena green udah ngambil apel, yellow udah ngambil banana. Lah, si red kan harusnya ngambil cherry ya. Tapi karena dia pakai bintang, ya maka ya udah deh, gue sikat semua aja gitu ya. Setelahnya juga disikat habis gitu. Nah, kemudian asterik ini juga bisa dilakukan pada tengahan. Nah, ini kan ada green, tropic, red. Nah, green ngambil si apel hijau gitu ya. Kemudian si tropic ada ngambilnya si mango harusnya, tapi karena dia pakai bintang, maka yaudah deh red, kamu kayak apa? Berapa sih mau ngambilnya? Jadi satu kan ya, karena dia red kan satu. Kecuali kalau setelah tropic itu ada red dan yellow, berarti yellow ambil cherry, rednya ambil pineapple. Tapi karena ini cuma red doang, berarti rednya ambil cherry, ya udah sisanya mango, papaya, dan pineapple yaitu berarti milik si tropik kayak gitu. Kemudian kita bisa akses loop. Nah, pakai for loop bisa ya karena memang apa namanya for loop itu general ya, bisa dipakai di set, bisa dipakai di list, bisa dipakai untuk tuple. Tinggal for x in this tuple, nama tuple kalian. Kalian juga bisa pakai index karena memang tuple itu memiliki indeks. Jadi maksudnya gimana ya? Kalau si set kan nggak punya indeks ya, jadi nggak bisa pakai looping kayak gini, for i in range gitu ya, pakai range dan len. Nanti kalau kalian mau mempelajari looping ini lebih lanjut, bisa lihat yang episode list. Intinya di sini kalian adalah looping menggunakan indeks ke 0, 1, 2 gitu aja. Nah, kalau ini pakainya apple, banana, cherry, langsung itunya, string-stringnya, nilai-nilainya. Tapi kalau ini pakai indeksnya. Nah, kemudian juga bisa pakai while loop ya, sekali lagi karena dia punya indeks ya, jadi bisa diambil line-nya panjangnya 3, kemudian i-nya berjalan dari 0 ini ya, dari 0, kemudian ditambah 1 terus gitu sampai terakhir gitu. Ini kan sejumlah 3 gitu ya. Ya udah, berarti sampai 3 kali gitu, 0, 1, 2 gitu ya. Nah, karena Python mulainya dari 0, jadi 0, 1, 2, bukan 1, 2, 3. Oke, kemudian joining. Kalau kalian ingat, kalau di set itu pakai union, kayak Western Union ya. Nah, kalau di sini pakainya join ini, assignment plus gitu ya. Pakai tanda plus aja, nanti kalian udah bisa ngejoin 2 tuple. Nah, kemudian kalian juga bisa duplicate dengan perkalian. Misalkan ada apple, banana, cherry. Ini kan string ya, tapi kalau kalian kalikan 2, nanti akan apple, banana, cherry lagi. Redundan. Nah, kalau di set kan nggak bisa redundan. Nggak boleh. Kemudian, tuples method itu ada beberapa. Ya, yang penting itu ada count dan index tadi. Ya, kalau count sendiri itu kalian pengen ngitung nih. Nilai 5 di sini ada berapa? Ada 2 ya kalau nggak salah. Ya, itulah ya. Kemudian kalau indeks itu berarti angka 8 itu pada urutan keberapa sih? Ini berarti urutan keberapa ya? 0, 1, 2, 3. Berarti ke 3. Ya, meskipun di sini ada lagi sih 8, tapi kan yang pertama 3. Urutan ketiga dulu. Oke, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita akan membahas dictionary. Dan see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.